Di peristom ini juga ditutupi jat lilin yang licin. Peristom inilah jalan masuk menuju kantong. Peristom seringkali mempunyai banyak warna. Setiap Nepenthes mempunyai bentuk peristom yang khas yang membantu memikat serangga untuk lebih dekat. Di atas peristom ada Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di Gaya Tani Garden. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang anatomi bagian-bagian tubuh dari tanaman kantong semar atau Nepenthes. Adalah tanaman Nepenthes atau kantong semar. Banyak yang mengira kantong ini adalah bunganya. Itu salah, padahal kantong ini adalah bagian dari daun. Sedangkan bunganya sendiri berbentuk seperti ini ya. Jelas sangat berbeda sekali. Itulah salah satunya kekeliruan di antara kantong semar. Sekali lagi, ini adalah bagian dari daun. Kantong ini berfungsi sebagai sumber nutrisi untuk tanaman ini sendiri, di mana dia tumbuh dalam kondisi tanah yang sangat miskin kesuburan, miskin unsur hara. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya bersumber dari serangga yang dijerat oleh kantong ini. Jadi seperti ini lebih jelasnya. Dari lamina daun ini akan tumbuh sulur seperti ini. Yang panjang ini disebut sulur. Seperti ini. Ini sulur yang panjang ini. Nah, dari ujung sulur ini akan tumbuh berupa kantong. Ini bakal kantong yang masih kecil. Dan ini kantong sesudah besarnya seperti ini. Ini tumbuh dari ujung sulur. Isi dalam kantong ini berupa enzim pencernaan, enzim proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka maupun daging daripada serangga. organ khusus pada tumbuhan kantong semar ini pada bagian dalamnya dilapisi semacam zat lilin yang sangat licin, sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantong ini untuk naik dan keluar. Di dalam kantong bagian bawahnya menghasilkan cairan asam yang bernama enzim proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga. Nah, itulah yang terdapat di dalam kantong. Sekarang kita ke bagian luar dari kantong. Dari bagian bawah kantong akan ditumbuhi sepasang sayap. Sayap ini berfungsi sebagai jalan bagi serangga kecil seperti semut agar lebih mudah untuk menuju kantong. Tumbuh di depan kantong sampai bagian mulut kantong. Mulut kantong atau bibir ini biasa disebut dengan nama peristom. Nah, ini peristom seperti ini bentuknya. Di peristom ini juga ditutupi zat lilin yang licin. Peristom inilah jalan masuk menuju kantong. Peristom seringkali mempunyai banyak warna. Setiap Nepenthes mempunyai bentuk peristom yang khas yang membantu memikat serangga untuk lebih dekat. Di atas peristom ada tutup kantong atau topi yang dikenal dengan nama operculum, yang menghasilkan nektar manis untuk menarik perhatian serangga.
Jadi mekanismenya, serangga mempunyai tujuan untuk meraih nektar manis di bagian bawah operkulum ini. Dan untuk meraih ke sini, serangga harus melewati dulu peristom. Dan di peristom inilah serangga akan terpeleset karena tidak bisa berpijak di zona lilin yang licin dan tercebur ke dalam kolam yang berisi penuh oleh enzim pencernaan proteolase. Mekanismenya seperti itu untuk kebanyakan Nepenthes, tetapi berbeda dengan Nepenthes bicaulcarata dan Ampullaria. Nepenthes bicaulcarata merupakan tanaman myrmecophyte atau tanaman yang memiliki simbiosis mutualisme dengan semut. Bicaulcarata tidak memiliki lapisan zat lilin yang licin pada dinding kantong dan peristomnya. Semut Camponotus smithsi lah yang membantu membersihkan peristom bicaulcarata agar tetap licin, memudahkan mangsa terpeleset ke dalam kantong. Semut juga akan menyerang mangsa yang akan melarikan diri dari kantong. Sebagai gantinya, bicaulcarata memberikan nektar untuk semut dan sulur untuk tempat tinggal semut. Selain itu, kotoran semut juga berfungsi menyuburkan bicaulcarata. Lain lagi dengan Ampullaria. Kantong Ampullaria ini tidak memiliki kelenjar nektar dan zona lilin, sehingga jarang ada serangga yang terjebak di dalam kantong. Umumnya, yang ditemukan di dalam kantong Ampullaria adalah dedaunan yang membusuk, kotoran hewan, ranting-ranting kecil, dan air hujan. Pada umumnya, Nepenthes memiliki 3 macam bentuk kantong, yaitu kantong bawah, kantong atas, dan kantong roset. Kantong bawah adalah kantong yang dihasilkan tanaman muda, yang biasanya tergeletak di atas tanah. Jadi kantong bawah ini ditopang oleh tanah. Kantong bawah memiliki 2 sayap yang fungsinya sudah saya jelaskan tadi. Sulur pada kantong bawah ini berada di depan, berbeda dengan kantong atas. Kantong atas adalah kantong dari tanaman dewasa, biasanya berbentuk corong atau silinder, tidak memiliki sayap, dan mempunyai warna dan bentuk yang berbeda dengan kantong bawah. Bagian sulur atau tendril menghadap ke belakang dan bisa sangat panjang dan juga dapat melilit ranting tanaman lain. Itulah bentuk kantong atas seperti ini. Walaupun ada beberapa spesies tidak menghasilkan kantong atas. Ada lagi kantong roset. Kantong roset memiliki bentuk yang sama seperti kantong bawah, hanya ukurannya lebih kecil dan sedikit atau bahkan tanpa sulur. Kantong roset tumbuh pada bagian daun berbentuk roset. Daun roset adalah daun dengan arah tumbuh melingkar seperti kelopak bunga mawar. Itu berarti daun roset hanya terjadi saat tanaman masih sangat muda atau berupa bibit, atau tanaman dewasa yang menghasilkan tunas basal. Nah, dari tunas basal itulah tumbuh kantong roset. Selain kantong-kantong tersebut, beberapa Nepenthes terkadang mengeluarkan jenis kantong tengah yang bentuknya berbeda dari kantong atas ataupun kantong bawah, atau juga berbentuk campuran dari kantong atas dan kantong bawah. Sulur dari kantong tengah ini biasanya berada di samping. Kantong tengah ini adalah kantong peralihan dari kantong bawah menuju kantong atas.
Ya kawan, cukup sekian saja video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.